alih-alih ingin berobat dan menanyakan hal-hal tentang kehidupan oleh guru spiritualnya, tetapi malah mendapatkan pelecehan seksual. Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Ade, wanita cantik kelahiran tanggal 1. Dipaksa dan digugurkan kandungannya oleh saudara mantan suaminya. Karma buruk apa yang selalu menaungi hidupnya? Obatnya diminum dulu ya. Ini minumnya nih. Ah! Astagfirullah, maaf Ma. Aduh. Ini Mas, aku kurang hati-hati jadi aku tumpahin airnya. Rian, Mama mau bicara sama kamu. Adik, kamu keluar dulu ya. Iya. Maaf ya Ma. Kok perasaan aku jadi nggak enak? Mama pingin kamu segera menikah. Menikah? Kamu lihat kan kondisi Mama sekarang. Mama sakit-sakitan. Cuman kamu yang Mama punya. Mama pingin banget menimang cucu. Mama pingin kamu segera menikah sebelum Mama mati. Mama nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau Mama mau Rian nikah, ya, Rian akan nikah secepatnya sama Ade. Bukan. Maksud Mama, kamu bukan menikah dengan Ade. Maksud Mama apa? Kamu harus menikah dengan wanita yang lebih sepadan sama kamu, Nak. Gak, Ma. Aku tetap mau menikah sama Ade, bukan sama yang lain. Kalau Mama tetap maksa aku nikah sama gadis pilihan Mama, lebih baik aku pergi dari rumah ini, Ma. Rian jangan pergi. Rian jangan tinggalkan Mama, Nak. Mas, mau kemana sih? Kita pergi dari sini. Pergi? Tapi mau kemana sih? Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus ikut aku. Aku nggak mau ada orang lain yang mengganggu hubungan kita. Maksud kamu? Siapa yang ganggu hubungan kita? Udah. Nanti aku jelasin semuanya. Mas, Rian jangan pergi, Nak. Jangan pergi sama perempuan itu. ya Allah. Mama kok sampai bangun sih? Mama kan harus istirahat. Kamu ikut aku atau kamu tinggal di sini? Enggak, Mas, enggak, aku di sini. Aku mau ngerawat Mama. Mas, Ya, Pada saat maminya sakit, saya yang jaga. Di saat saya jaga, maminya bilang, "Adek, kamu nggak akan bisa diteruskan dengan anak saya. Karena keluarga kamu menentang anak saya, tidak menerima anak saya." Mama tidak akan pernah tenang kalau belum melihat Rian menikah. menikah. Kami. Bukan kamu, Adek. Adek, kamu kan tahu keluarga kamu dengan keluarga kami itu berbeda. Kalian tidak akan pernah bisa menikah walaupun kalian saling mencintai. Maksud Mama? Ikhlaskan Rian untuk menikah dengan wanita pilihan Mama, ya. Adek, tolong Mama. Tolong Mama. Kalau itu bisa bikin Mama sembuh, bisa bikin Mama bahagia. Ada ikhlas. Ya Allah, aku kesini untuk menyerahkan calon suamiku kepada orang lain. Aku harus menjodohkannya sendiri. Assalamualaikum. Kamu siapa? Meminta sumbangan ya? Kamu Diana? Kamu kenal sama Mas Rian? Rian? Rian anaknya Tante Marina? Iya. Saya pacarnya Rian.
udah pacaran selama 2 tahun. Pacar? Yaudah ya, masuk. Jadi, sebenarnya apa yang mau kamu bicarain? Mbak, sudah kenal lama dengan Mas Rian? Kenal? Kenal banget malah. Mama saya sama mamanya Rian itu teman arisan dari kita SMA. Ya, kita sering ketemu kalau lagi anterin orang tua kumpul. Hah, ayo buruan cerita. Kamu kesini mau cerita apa mau nangis? Kalau nangis nggak usah di sini. Saya dan Mas Rian sudah merencanakan pernikahan kami. Tapi hubungan kita nggak bisa sampai jenjang pernikahan. Dan Mama Marina minta saya untuk mengikhlaskan Mas Rian untuk menikah sama kamu. Ya, udah kuduga sih. Karena kamu emang gak pantas sama Rian. Terus, kenapa kamu mau ngelepas Mas Rian? Karena hubungan kita nggak direstuin dua keluarga. Lagi pula, kamu lebih pantas dan lebih sepadan dengan Mas Rian. Terang aja kamu gak pantas. Coba tuh kamu lihat diri kamu. Ya makanya lain kali kalau misalnya emang kamu punya hubungan sama orang kaya tuh harus tahu diri. Pasti kamu dari keluarga biasa-biasa aja kan? Saya kesini cuma untuk ngomong kalau saya akan bantu kamu untuk Mas Rian supaya ninggalin saya dan menikah sama kamu. Dan saya ikhlas asal Mama Marina sembuh dan bahagia. Dan saya juga bahagia kalau kamu dan Mas Rian bahagia. Permisi. Dia nggak tahu aja. Semuanya emang udah direncanain kayak gitu. Aku nggak percaya aku ngelakuin ini. Aku sangat mencintai Mas Rian. Mas Rian? Ya, kita ketemuan. Ketemuan? Iya. Halo? Halo Mas Rian? Halo? Mas? Mas? Ada apa, Mas? Kita harus kabur sekarang juga. Kita harus kawin lari. Enggak. Mama kamu lagi sakit. Kamu nggak tahu kan apa yang diminta mama sama aku? Mama minta sama aku buat putusin kamu dan nikah sama perempuan pilihannya. Aku nggak mau. Aku tahu. Mama kamu udah minta langsung sama aku. Aku juga barusan ketemu sama Diana. Kamu ngapain nemuin dia? Udahlah, Mas. Turutin aja mama kamu ya. Jadi kamu rela aku nikah sama dia? Kenapa? Kamu nggak cinta sama aku? Mas. Aku tuh cintanya sama kamu. Cuman percuma kita gak akan pernah bisa nikah. Mama kamu gak pernah suka sama aku dan keluarga aku. Ibu aku juga gak pernah suka sama kamu dan keluarga kamu. Adek, makanya aku aja kamu buat kawin lari. Aku mohon. Enggak, aku nggak mau nikah sama dia. Adek, aku cuma mau nikah sama kamu, Adek. Bukan sama dia. Halo? Dari rumah sakit? Mama di ICU? Iya, suster. Saya akan segera ke sana. Mama sakit jantungnya makin parah. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Saya punya pacar sebelumnya. Saya sayang sama dia sayang sama saya. Tapi saya harus putuskan dia.
karena permintaan dari maminya. Ibu saudara, cukup memperhatikan kondisinya. Kalau sampai kambuh lagi, terpaksa kita harus lakukan operasi bypass jantung. Untuk itu, tolong dijaga kondisi fisik dan perasaannya. Iya dok. Saya permisi. Makasih dok. Rian, kamu jangan pergi ya nak. Mama nggak mau meninggal tanpa kamu nak. Mudah-mudahan Rian terima perjodohan ini. Rian dan Ade nggak tahu kalau sebenarnya kondisiku nggak parah-parah banget. Tante, aku lihat tante di rumah sakit. Rian, Ade udah cerita semua sama kamu kan? Sudah tante, semuanya udah jelas kok. Kamu nggak usah pedulikan Ade. Ade bukan siapa-siapa Rian kok. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka rukun, mereka nikah, saya senang. Pengorbanan saya buat dia, ya begitulah. Karena buat saya cinta tidak harus memiliki. Saya menikah dengan mantan suami ini tidak tanpa rasa cinta. Aku ikhlas, Mas. Walau rasanya sakit. Balikin ah. Apaan sih? Ditinggal kawin. Makanya kalau dikasih tahu keluarga itu yang nurut, jangan keras kepala. Emang enak ditikung. Coba dari dulu ya, kamu tuh dengerin kalau dikasih tahu. Udah dikasih tahu jangan pacaran sama anak orang kaya yang sombong dan belagu itu. Apa nih? Bu, ini mau ada apa? Acara untuk pernikahan kamu besok sama Pak Haris. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Bu, aku nggak cinta sama Mas Haris, Bu. Sudah, jangan bantah lagi. Belum kok kamu ditinggal kawin sama cowok pilihan kamu itu. Ini pilihan bapak sama ibu. Kamu pasti akan bahagia. Aku nggak bisa. Aku nggak mau, Pak. Kamu harus mau. Aku nggak cinta sama Mas Haris. Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Pokoknya kamu harus mau ya. Pak Haris sudah memberikan semuanya. Bahkan baju pengantin dan untuk acara pernikahannya semua biaya Pak Haris. Kalau kamu nikah sama Pak Haris, dia udah matang. Udah mapan. Kalau kamu nikah sama Pak Haris, kita semua bakal ikut kaya. Pakai itu. Terus kamu dandan. Ayo, cepat. Bu, tolong, Bu. Aku nggak bisa nikahin orang yang aku nggak cintain, Bu. Jangan sombong ya kamu ya. Harusnya kamu tahu laki-laki yang kamu cintai tega ninggalin kamu. Kita ini orang miskin. Rumah harus direnovasi. Utang bapak kamu banyak. Kamu cukup nikah sama Pak Haris. Kamu bisa nolong ibu sama bapak. Aku bisa kerja, Bu. Izinin aku kerja. Nanti semua penghasilan aku buat ibu dan bapak. Mau berapa tahun kamu ngumpulin uang seperti harta kekayaannya Pak Haris? Hah? Udah. Ayo kamu harus dandan. Dandan. Ayo, kamu jangan buat ibu marah ya. Hari ini juga kamu harus nikah. Dino, pegangin. Wah, uang sebanyak itu kita bisa renovasi rumah, terus bayar utang-utang bapak. Sisanya kita bisa hura-hura, ya? Iya, Bu. Bapak juga gak sabar mau pakai uang ini. Saya juga sudah tidak sabar, Pak. Tolong panggilkan Ade, Pak. Untuk segera dijab kabulkan dengan saya. Enggak.
Aku nggak bisa nikahin Mas Haris yang tua itu. Hatiku masih hancur gara-gara Mas Rian. Aku harus kabur. Adek! Adek, buka pintunya! Adek! Bu, lama banget sih. Itu Pak Haris udah gelisah. Dari tadi ibu ngetokin gak dibuka-buka, Pak. Adek! Dek! Adek! Gimana? Udah, Pak. Didobrak aja, Pak. Ibu takut ada apa-apa. Tony, Dino, dobrak. Yaudah, ya. Aduh. Pak, Bu, kayaknya dia kabur lewat jendela. Waduh, gimana? Gawat dong nih. Bu. Adek? Kamu itu ada yang dulu ketua OSIS kan? Hamid ya? Iya, aku Hamid. Lucu ya kita bisa ketemu di sini. Kamu kok mukanya sedih kayak gitu? Terus kamu ngapain pakai baju pengantin kayak gini? Panjang ceritanya, Mit. Aku kabur dari keluarga aku soalnya mereka mau paksain aku nikah sama pria tua kaya. Dan aku nggak mau. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Nikah kok pakai pas-pas kayak gitu. Ya walaupun kita dulu musuhan, tetap aja aku nggak bakal tega lah. Kamu ikut aku aja yuk. Ikut kamu? Iya, yuk. Yuk, naik yuk. Apa? Ini memalukan. Benar-benar menjatuhkan harga diri saya. Ini semua di luar kendali kami, Pak Haris. Adek kabur begitu saja. Tapi kami janji akan menemukan Adek. Apapun permintaan kalian, semua sudah saya turutin. Tapi ternyata kalian tidak bisa menjaga Adek untuk saya. Pak, tolong kasih waktu sama kami, Pak. Kami akan secepatnya menyerahkan Adek sama Bapak. Tidak bisa. Ini sudah memalukan saya depan orang banyak. Kalian semua, tolong semua bawa barang itu. Dan jangan lupa, tas dan isinya. Iya, Pak. Tolong Pak Haris, beri kami waktu, Pak Haris. Nggak bisa. Detik ini juga, jangan kenal saya lagi. Dan saya minta, jangan pernah datang lagi ke rumah saya. Ya, Pak. Makasih ya udah traktir aku. Iya, sama-sama. Lagian kamu kan pasti lapar, belum makan dari tadi. Kalau dipikir-pikir, masa lalu kita tuh lucu ya. Kita tuh musuhan tapi sekarang bisa temenan. Aku tuh masih inget banget loh. Dulu waktu kita sekolah, kita tuh selalu bersaing. Bersaing juara kelas, sampai yang terakhir tuh apa? Pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS. Kamu kan yang menang. Ya itu juga kan karena kamu pastinya lebih cantik, jauh lebih pinter dan segala-galanya dari aku. Lucu ya masa lalu ya? Dan masih berasa banget waktu kamu ngeledekin kekalahan aku ketika aku kalah depan banyak teman-teman. Bang, jangan, Bang. Diam. Kamu tuh emang biang masalah. Bikin hancur semua. Bang, jangan kasar lu, Bang. Lu siapa ikut campur, ha? Oh, gua tahu. Lu cowok yang ngajak dikabul kan? Salah aku! Cuma tadi aku makan! Pulang. Pulang. Emang kamu. Kamu benar-benar bikin malu keluarga ya. Sini ibu siram, biar otak kamu jadi jernih ya. Ibu nggak akan ampuni kamu sebelum kamu meluluhkan hatinya Pak Haris. Ngerti kamu? Kalau perlu kamu datang ke rumahnya, kamu sujud sama dia. Gara-gara kamu, habis sudah harapan Papa renovasi rumah dan bayar utang di bank. Kamu senang lihat keluarga kita miskin? Hah? Emang, kamu tuh anak nggak berguna. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Sekarang juga pergi kamu. Pergi sekarang. Bawa barang-barang kamu. Pergi. Aku gak punya uang. Mau kemana? Mau nginep di mana? Ya Allah. Kok nasibku kayak gini banget sih, Allah.
Ade? Kamu ngapain di sini? Hamid, aku diusir sama orang tua aku. Soalnya aku nggak mau nikahin orang tua itu. Aku bingung, Mit. Aku mau kemana? Uang aku semuanya ditinggal di rumah. Kasian banget sih kamu, Dek. Oh iya, tadi kebetulan aja aku baru beli makanan. Gimana kalau kamu ikut ke rumah aku? Kamu di sana bisa makan, bisa istirahat, gimana? Dek, gimana? Kamu mau kan? Daripada kamu di sini sendirian, nanti ada preman gangguin kamu gimana coba? Kalau kamu di rumah kan, kamu bisa istirahat. Lagian aku di rumah sendiri kok. Kamu bakal aku jagain. Iya. Oke. Yaudah, yuk. Sini aku gangguin. Sini. Saya menikah dengan mantan suami ini tidak tanpa rasa cinta. Ya, saya nggak tahu, makanya saya mau tanya di sini, Kak Roy. Iya, silakan. Apakah saya itu dia pakai guna-guna atau pelet? Karena saya tadinya sama dia musuh. Ade! Lama banget sih keluar. Ade! Ada apa, Mas? Handphone aku ketinggalan. Kenapa kamu nggak inget aku? Hah? Kamu tuh punya perhatian ya sama suami. Aku tuh tadi udah hampir nyampe kantor, tau nggak? Aku balik lagi gara-gara ambil handphone. Mas, aku nggak tahu HP kamu ketinggalan. Gak tahu ya. Bilang aja kamu nggak telepon aku. Hah? Kamu mau buka-buka handphone aku? Iya? Aku kan nggak pernah ngecek-ngecek HP kamu, Mas. Alah, banyak alasan kamu mulai berani ya sekarang. Ambil handphone aku. Cepetan! Udah, masuk sana. Masuk, masuk! Halo sayang. Iya maaf tadi handphone aku tuh ketinggalan. Jadi aku nggak bisa angkat handphone kamu. Iya kamu tunggu aja di hotel biasa ya. Bentar aku jalan sana. Ya, oke. Mas, kamu ngomong sama siapa tadi? Terus kamu mau kemana? Tuh apa-apaan sih? Nguping ya? Hah? Kamu udah berani nguping aku? Aku itu istri kamu. Aku berhak tahu kamu mau ngomong sama siapa, kamu mau pergi kemana. Bawel kamu ya. Masuk, masuk. Sini. Ngapain? Dasar istri cemburuan. Selalu mau tahu saya suami. Tapi Mas, aku sering dengar kamu telepon-teleponan sama perempuan. Itu bukan urusan kamu. Mas. Bukain! Bukain, Mas. Ya tahu Ras. Mas! Maafin aku, Mas. Ampun. Kak, tolong bantuin ibu, Kak. Iya, tapi kuncinya tinggi banget. Pakai bangku aja, Kak. Ya. Lala! Adik! Tolong ibu, nak! Lala! Ibu! Ade! Ade, bangun. Suami pulang kerja kamu malah tidur. Mas, aku tuh lagi sakit. Sakit. Harusnya suami pulang kerja tuh kamu dandan yang cantik, masak ya. Aku tuh lapar tau nggak? Tapi Mas, aku tuh beneran lagi sakit. Aku tuh demam. Banyak alasan. Ayo dandan. Mas, aku tadi dari rumah sakit. Dokter bilang aku positif hamil. Apa kamu bilang? Kamu hamil? Hah? Hamil? Kamu denger ya? Aku nggak mau punya anak lagi. Aku nggak mau kamu hamil, ngerti? Tapi ini udah terlanjur, Mas. Bayinya udah ada di rahim aku. Ini anak kita. Anak kita, Mas. Ya, tapi aku nggak mau punya anak lagi, ngerti? Mas!
Awas dengerin ibu guru ya sayang ya. Iya. Belajar yang pinter ya. Anak mama. Angkat tangan ya Allah. Gue yakin anak dalam kandungan si Ade itu pasti nggak selamat. Gue udah bayar mahal gitu orang buat nabrak dia. Biar tahu rasa tuh. Mas Amit. Ya Bu? Istrinya tadi kena serempet motor. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi istri kamu. Dia dan janin di kandungannya juga selamat. Selamat? Iya, janinnya kuat. Harusnya Mas tuh bersyukur. Kelewatan. Kok kelewatan? Oh, enggak Bu, maksud saya itu yang nyerempet istri saya tuh benar kelewatan dia. Gue udah bayar mahal tuh orang buat nabrak si Ade. Masih aja dia selamat. Sini. Kita pelan-pelan aja ngobrolnya ya. Jangan berisik. Mas, istri kamu gimana? Dia gagal mati. Rencananya gagal total semuanya. Kok bisa sih Mas? Udah biarin aja. Yang penting kan sekarang dia di kamar tuh sakit. Nggak bisa gerak, nggak bisa turun dari tempat tidur. Nekat banget sih kamu Mas. Tahu gitu, tadi kita ketemuan di luar aja. Aduh, dompet aku tuh lagi tipis. Daripada uang buat hotel, mendingan kan duitnya buat kamu. Iya nggak? Bisa aja. Aduh. Mas Hamid. Mas Hamid kemana ya? Aduh. Mana perut aku sakit lagi. Aku harus ke kamar mandi. Lewatan kamu ya? Siapa perempuan ini, Mas? Kamu masuk kamar, masuk. Jadi ini alasannya ya? Kenapa aku dikurung di kamar, hah? Iya, supaya kamu bisa zina sama perempuan ini. Mas, lewatan kamu ya? Di rumah ini, ada istri kamu yang lagi sakit. Ada anak-anak. Adek, dengerin ya. Ini semua tuh gara-gara kamu juga, tau nggak? Kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan suami kamu. Alasannya hamil. Aku hamil, dihamilin sama kamu. Ini anak kamu juga. Kamu pergi dari sini. Ayo, masuk. Mas, tega kamu. Saat malam itu kita habis ribut. Saya ambil diam, saya masuk kamar dengan anak saya. Yang dua, saya tidur. Entah kenapa, itu habis Isya, jam 11 kemudian dia masuk dengan seorang bidan. Tiba-tiba saya dibangunin dan dia bilang, "Dek, sini, tangan kamu aku suntik. Ini adalah obat penguat." Penguat? Iya, penguat janin, dia bilang. Saat itu saya lagi hamil 17 minggu. Saya bilang, saya tidak kenapa-napa, Kak. Saya kuat. Yang tahu fisik saya tidak apa-apa. Tapi terlanjur suntikan itu masuk ke tangan saya. Dan saya tidak ingat apa-apa, langsung tidur lagi. Ini bidan mau nyuntik kandungan kamu. Kamu ikut ke kamar yuk. Tapi mas, kandungan aku nggak apa-apa kok, baik-baik aja mas. Ayo, udah. Mas. Udah kamu duduk sini. Udah duduk aja. Tapi mas, aku baik-baik aja kok. Adek, denger ya. Bidan ini mau ngasih suntikan itu buat nguatin kandungan kamu. Tapi mas, aku nggak butuh penguat kandungan. Aku tuh baik-baik aja. Karena aku baru dari dokter. Kata dokter, kandungan aku baik-baik aja. Iya, baik-baik aja. Ini suntikannya cuma buat nguatin kandungan aja kok. Udah, kamu nurut aja ya. Yuk, sini. Yuk, kamar ban.
Aduh. Kalian tuh ngapain jam segini bangun? Hah? Kalian tuh harus tidur, Gi. Pada tidur kamar, Gi. Ayah, ibu teriak. Iya. Ibu itu teriak-teriak itu ibu karena lagi sakit ya. Kalian gak usah ganggu ibu. Udah, Gi, pada masuk kamar. Gi, cepetan. Kena juga. Tinggal dikit lagi waktu. Saya masuk rumah sakit jam 11:30 siang. Dan saya ditinggalkan di sana. Saya dikiret. Dikuret. Ya, awalnya dikiret masuk ke dalam klinik rumah sakit itu dengan kiret biasa lah ya di sana. Bukan tanpa bius, tanpa apa, yang itu namanya masuk alat seperti payung dikembangkan begitu. Itu masuk saya langsung diputar, itu saya sakit menjerit minta ampun. Dok, gimana keadaan istri saya? Kenapa Bapak baru bawa sekarang istri Bapak? Saya juga nggak tahu, Dok. Jadi kemarin malam tuh saya tidur di depan. Begitu saya bangun, tiba-tiba istri saya udah nggak menyadarkan diri. Makanya langsung saya bawa ke sini. Dok, gimana keadaan janin saya, Dok? Maaf ya Bu, janin Ibu udah nggak bisa diselamatkan. Ibu mengalami keguguran. Enggak, Dok, itu nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Janin saya kuat. Kandungan saya baik-baik aja kok, Dok. Tenang, udah kamu ikhlasin aja ya. Nggak mungkin, Mas. Anak kita. Iya, udah kamu tenang ya. Enggak. Sekarang saya harus membersihkan rahim Ibu. Iya. Ya udah kamu tenang ya. Dok. Bapak tolong keluar ya, saya bersihkan janin-janin. Ibu sabar ya, Ibu sabar. Ibu sabar. Pak, Iya. ke Jalan Manggis ya. Oh, boleh, Mbak. Silakan. Tapi jalannya pelan-pelan aja ya, Pak. Perut saya masih sakit. Memangnya suami Mbak kemana? Kok sendirian? Mungkin dia lagi kerja, Pak. Pak, tunggu sebentar ya, Pak. Kamu! Tunggu! Kamu bidan yang waktu itu kan? Bukan saya. Ngaku kamu. Jangan bohong. Aku panggil orang-orang biar kumpul ya. Kamu bidan udah disumpah kan? Hah? Kamu kasih apa ke kandungan aku, hah? Saya bukan bidan. Kalau bukan bidan apa dong? Saya disuruh suami kamu buat jadi bidan palsu. Suntikan apa yang kamu kasih ke janin aku? Penggugur kandungan. Ya Allah. Tega kamu. Tega kamu. Astagfirullah. Akhirnya rencana aku buat ngegugurin kandungan Ade berhasil. Dia nggak bakal bisa hamil lagi. Bagus deh Mas. Berarti bentar lagi kita nikah dong Mas. Lagian nih Mas, kalau istri kamu masih hamil, kamu pasti bakal susah nyerain dia. Kamu tenang aja. Pokoknya abis ini aku bakal cerain dia. Itu tuh bukti aku cinta sama kamu. Ya ampun Mas, kamu bisa aja deh. Aku makin sayang sama kamu. Kalian benar-benar bukan manusia. Tega-teganya kalian ngabisin nyawa seorang anak. Cuman buat kepuasan kalian aja. Mas, tega
aku apa? Ade, denger. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Ha? Kamu pikir aku cinta sama kamu? Enggak. Aku tuh nikah sama kamu karena aku dendam sama kamu. Ngerti? Kamu itu dari dulu musuh aku dan masih sampai sekarang. Kamu tuh selalu ngalahin aku dalam segala hal, termasuk dalam pemilihan ketua OSIS. Dan sekarang aku bisa nalupin kamu. Jahat kamu. Itu malah kamu juga. Kamu kok tega sih, tega. Lo jangan main asal mukul ya. Oke. Kalau ini mau kalian, kamu ceraiin aku sekarang juga. Kau bilang apa tadi? Cerain kamu? Aku cerain? Dengan senang hati. Dengan senang hati aku bakal cerain kamu. Dan setelah itu aku bakal nikah sama Lydia. Hati-hati kamu ya. Dia itu suka mukulin istrinya. Suka nyisa istrinya. Dan dia suka main perempuan lain. Gak pernah puas. Tunggu giliran kamu. Jaga Bu. Dan sekarang mau pergi dari sini. Kamu mendingan sekarang bawa mereka. Aku nggak mau ngurus mereka. Kamu pergi dari sini. Oh, kamu jahat. Kamu tega. Mas, ingat ya. Ingat kamu. Karma itu ada. Tunggu balasannya. Well ya. Udah. Pergi. Ikut sama ibu Pergi. ya. Pergi kalian semua. Udah Mas, jangan dipikirin lagi. Alhamdulillah. Ada makanan buat kalian. Makan ya. Iya, Bu. Kasian, udah lapar ya. Nih. Berdua nggak apa-apa ya? Iya. Yuk, makan. Maafin ibu ya. Gara-gara ibu, kalian tinggal di tempat yang kumuh kayak begini. Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita bisa sama ibu. Makan. Oh iya, ibu pergi dulu ya sebentar ya. Ibu mau kemana? Oh, ibu ada urusan. Sebentar aja. Jangan lama-lama ya, Bu. Sebentar ya. Kakak, jaga adik ya. Iya, Bu. Akhirnya saya bercerita pada seseorang yang saya anggap bapak dan guru spiritual saya. Tapi saya pikir itu bukan kebaikan buat saya. Saya terjebak lingkaran hitam di sana. Dia keluar dari Saya kembali dijolimin. Ayo masuk. Duduk. Saya mau membersihkan aura negatif yang ada di diri kamu. Agar hidup kamu jauh lebih baik. Tapi kenapa harus di kamar? Ya iya dong. Ini harus dilakukan secara tertutup agar kamu bisa berkonsentrasi. Tapi kamu nggak percaya sama guru spiritual kamu sendiri? Berbaring. Sekarang pejamkan mata kamu. Saya akan menikahi kamu. Kak, aku lapar. Ya, kakak juga sama, lapar. Ibu kok nggak pulang-pulang? Gak tahu kakak juga. Ibu kalian masih belum balik juga? Jangan-jangan Bu Ade kabur lagi. Masa iya sih? Kok tega ninggalin 2 anak kayak begini di sini? Bu, kita lapar. Yaudah kasih aja deh.
Ya udah nih, ada sisa nasi bungkus sedikit buat kalian makan ya. Wah, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Makan ya. Yuk, Kak, kita makan. Enak banget, Ma. Enak banget. Mana kasihan anak-anaknya ya. Dan saya hamil. Setelah saya hamil, saya nuntut tanggung jawab. Tapi bukan tanggung jawab yang saya dapat, saya disekap. Kenapa kamu tega nyekap aku di sini berbulan-bulan? Lepasin! Keluarin aku! Aku mau cari anak-anak aku! Mau apa kamu? Dia mau membantu untuk mengeluarkan anak yang ada di rahim kamu. Enggak mau! Aku gak akan biarin kamu ngelakuin itu. Kamu nurut aja. Aku gak akan pernah mau mengakui anak yang ada di rahim kamu. Kamu yang nyekap aku di kamar ini berbulan-bulan. Dasar kamu guru spiritual palsu. Kamu dan ibu aku. Ayo, Bu, cepat. Aneh. Susah. Biasanya cepet. 1 jam aja selesai. Mbak, tolong Mbak. Jangan gugurin kandungan saya, Mbak. Saya nggak sanggup, Mbak. Saya juga nyerah. Saya nyerah, Pak. Saya nggak sanggup. Dukun gak becus. Begini aja gak bisa. Tolong lepasin saya. Saya akan lepaskan kamu. Sampai kamu berani buka mulut, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Ya, Aris, ini rumah siapa? Ini. Mau apa kamu datang ke sini lagi? Ini siapa lagi? Hah? Bu, Pak, mereka anak-anak aku. Anak? Tolong maafin aku ya. Enteng ya mulut kamu minta maaf ya. Terus kamu kesini bawa anak. Mana suami kamu? Aku udah cerai, Bu. Kita tinggal di tempat kumuh. Jadi pemulung. Rasain kamu. Itu hukuman buat anak yang suka pembangkang sama orang tuanya. Iya. Biar aja kamu jadi gembel sana sama anak kamu. Aku mohon, tolong izinkan kita tinggal di sini ya, Bu. Sana pergi sekarang. Pergi. Ayo, Bu. Pergi kamu, pergi. Lah. Bu, kita mau kemana? Iya, Bu, kita mau kemana? Ibu juga nggak tahu, Nak. Tapi mudah-mudahan ini yang terbaik ya buat kita ya. Ini di mana, Bu? Ibu juga. Ibu! Ibu! Ya ampun! Bangun, Bu! Ibu! Bangun, Ibu! Hati-hati. Oh, kasihan banget. Kami sudah mendengar dari anak-anak kamu tentang kondisi dan kehidupan kamu. Bu, saya mau minta tolong. Saya udah nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa, Bu. Saya nggak punya tempat tinggal. Dan sebentar lagi saya akan melahirkan. Ibu jangan cemas. Kita akan bantu ibu dan tampung ibu di tempat ini, Bu. Terima
Terima kasih ya, Bu. Iya. Terima kasih. Sayang. Tapi saya ngelihat dalam pandangan saya setelah melewati ini justru malah ada happy ending gitu. Setiap manusia akan melewati proses buruk dulu, kemudian baru ada happy ending ya. Gitu Robi. Ya Allah, aku yakin hanya kepadamu tempat aku berlindung. Aku ikhlas menjalani hidup ini, ya Allah. Aku yakin Kau akan berikan kehidupan yang lebih baik buat aku dan anak-anakku. Berikan aku kesabaran dalam kelemahan ini, ya Allah. Berikan aku kekuatan menghadapi cobaanmu, ya Allah. Amin, amin. Ibu, saya nggak ganggu kan? Enggak, Bu, nggak ganggu kok. Ada apa ya, Bu? Saya mau ngasih tahu kalau tas yang dari plastik bekas kamu buat sudah banyak peminatnya. Alhamdulillah. Makasih. Makasih ya, Bu. Sebentar ya. Ibu ada kejutan buat kamu. Kejutan? Iya. Apa ya, Bu? Sebentar ya. Ibu. Maafin Ibu sama Bapak ya. Ibu dikasih sama Bapak. Dan kita selalu rindu sama cucu-cucu. Kamu masih mau kan tinggal sama bapak dan ibu bersama anak-anak kamu, cucu bapak? Bentar ya, Bu ya. Anak-anak. Di, Lala. Bangun sayang. Ayo sini, ayo duduk. Ini nenek dan kakek. Ya. Ayo, saling.